Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Apakah kalian merasa sakit atau lagi ada masalah? Alhamdulillah kalau gitu ya. Baik semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi bimbingan kelompok, jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia. Itu ada asas kerahasiaan di mana apa yang terjadi di dalam ruangan ini itu harus terjaga kerahasiaannya. Jadi hanya kita bertujuh yang tahu tentang apa yang dibahas di sini. Terus cerita atau keluhan dari teman itu cuma kita bertujuh aja yang tahu. Makanya kalau misalkan nanti teman ada yang ingin curhat atau menyampaikan apapun, disampaikan saja karena hanya kita bertujuh aja yang tahu, nggak akan tersebar di luar. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Saniyati Wiajah. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Gunawan. Kalau kita tahu kan udah saling tahu namanya ya, jadi lebih dekat. Masih ingat gak nama teteh siapa? Lupa lagi. Perkenalkan ulang, nama teteh Silvani. Panggilannya boleh kita aja teh Silvani. Nah, jadi gimana? Udah siap masuk ke materi kita hari ini? Siap. Materi kita hari ini tentang pemahaman diri. Nah, ada yang tahu gak pemahaman diri itu apa? Kekurangannya dari diri kita sendiri. Hobi kita. Cita-cita. Ya, jadi pemahaman diri itu suatu hal yang harus kita ketahui gitu ya. Memahami dari segi tadi kelebihan kita, kekurangan, hobi, cita-cita, itu termasuk ke dalam apa yang pemahaman diri kita. Nah, sejauh ini apa sih yang kalian pahami tentang diri kalian sendiri? Hobi. Terus apa sih pemahaman diri itu kan kita dalam memahami secara mendalam tentang hal-hal yang tadi. Cara gimana supaya kita tahu? Introspeksi diri. Apa lagi? Ya, salah satunya itu introspeksi diri. Nah, supaya kita menjadi seseorang yang baik, kan harus memahami diri sendiri. Nah, itu pemahaman diri seperti apa yang harus kita tahu supaya menjadi pribadi yang baik selain kita kelebihan kekurangan apa? Kita mau jadi pribadi yang baik. Nah, supaya kita menjadi pribadi yang baik, apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita ketahui? Dari Riki, gimana? Kan kita mau jadi pribadi yang baik nih. Riki mau jadi pribadi yang baik. Apa yang harus Riki lakukan? Kebaikan kepada siapa? Nah, terus dari Sania mau menjadi pribadi yang baik. Apa yang harus Sania lakukan selain baik kepada orang lain? Menolong orang yang kesusahan. Terus dari Kanaya, apa lagi supaya kita menjadi pribadi yang baik? Belajar. Terus Menghormati sesama teman. Terus Menghormati guru ketika guru sedang berbicara. iya, terus apa lagi? Tidak menghina orang lain. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan. Itu kan pertama kita harus mengetahui kondisi, bersikap sesuai dengan kondisinya. Misalkan lagi ada yang menjelaskan yang kita
dengarkan, ada yang bertanya kita jawab gitu ya. Itu juga kita mengenali apa motivasi kita, terus minat dan bakat kita apa. Biasanya suka ada misalkan ayo ikutan ini, tapi kita tuh sebenarnya nggak minat gitu. Itu kita harus berani mengungkapkan. Kadang kan ayo ikut lomba ini ya gitu, tapi karena takut dimarahin masa nggak ikut gitu. Jadi kita terima tapi kita nggak minat gitu. Nah itu harus sesuatu yang harus diungkapkan, jangan sampai menjadi beban, atau bahasanya jangan sampai kita terdongkol gitu, atau bisa harus aku gitu. Kan kayak gitu ya kadang. Nah itu harus dihindari, tapi kita harus mengungkapkannya dengan bagaimana membicarakannya secara baik-baik, tapi bukan dengan cara marah-marah atau kesal, tapi kita ucapkan baik-baik, kita sampaikan dengan baik-baik. Bukannya tidak mau, tapi kita tidak minat dengan alasan begini dan begini gitu. Sejauh ini pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Pernah. Contohnya apa? Pas apa? Kan pas 17 Agustusan dari dulu ini, tapi gak mau. Terus saya bilang gak mau ikutan ini, tapi dipaksa. Terus gimana? Kesel hati ya. Terus saya bilang atuh dah lah, jadi Kak Abi, Kak orang lain atuh, jadi kenapa ke orang lain. Nah jadi bisa apalagi kalau misalnya orang yang kita ajak bicaranya tuh dia paham gitu, kenapa kita tidak mau, kenapa kita mau. Beda lagi kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang maksa gitu, susah dia teh kekeh gitu. Nah itu kita yang harus lebih bisa mengontrol diri kita, jangan sampai kita marah-marah. Kan suka ada ya perspektif orang itu, misalkan kita marah itu cuma ketika itu, tapi bisa terbawa ke hal-hal yang lain, kayak gitu, masuk ke marah, suka kayak gitu. Makanya kita jangan marah pada satu saat supaya tidak menjadi momok di waktu lainnya gitu, ke depannya kita nggak dijudge kita teh pemarah gitu. Nah suka ada ya di sini, ada yang pemarah nggak? Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh bisa jadi cemoohan ke depannya, dia mah pemarah, atau misalkan dia mah kundungan. Gak ada. Di sini ada gak yang kundungan? Ada. Siapa? Rizka. Gitu. Terus orang yang pemahaman dirinya bagus, orang yang pemahaman dirinya bagus itu selain itu apa lagi? Dia lebih percaya diri. Orang yang pemahaman dirinya bagus dia percaya diri. Kayak dia tuh memahami kalau misalkan dia itu contohnya pintar main bulu tangkis gitu. Walaupun tidak ada yang memilih misalkan, tapi dia percaya diri, aku bisa loh bulu tangkis. Jadi dia berani mengajukan diri. Jadi nggak nunggu ditunjuk. Biasanya kan di kelas tuh suka siapa yang mau, nggak ada yang mau. Padahal ya mungkin di hati kecil aku tuh sebenarnya bisa, cuma malu. Suka gitu nggak? Ya. Iya. Nah itu tuh kepercayaan dirinya kan. Jadi harus ditingkatkan. Jangan malu. Harus dilawan rasa malu. Gitu. Soalnya kan kalau misalkan ada yang bisa ke pelajaran ini, misalkan coba kerjakan di depan, sebenarnya dia bisa tapi malu, takut salah. Iya kan? Nah apakah kalau salah si guru bakal menyalahkan? Enggak. Tapi bakal diapain? Dibenarkan, dibetulkan. Ini loh yang betul seperti ini. Jadi nanti ke depannya kalau mau jadi pribadi yang baik, yang bagus, pemahaman diri yang bagus, jangan sampai malu, jangan takut salah, berani dulu. Yang pertama itu berani
masalah gak bisa itu belakangan, karena kita bisa belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Biasanya orang yang pertama kali gagal kan udah tahu nih gagalnya kenapa, salahnya kenapa, belajar dari situ, nanti kan kedepannya karena udah belajar jadi bisa gitu. Itu terus apa lagi selain itu? Cara-cara untuk meningkatkan pemahaman diri. Coba deh Teteh tanya, apa sih kelebihan kalian? Siapa yang mau mengutarakan? Kepercayaan diri, mau meningkatkan pemahaman diri, kita tahu dong kelebihannya apa. Nah, kelebihan Rizka apa? Kelebihan pasti ada. Setiap orang itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Apa kelebihannya Rizka? Dari yang lain deh, yang berani, yang merasa aku punya loh kelebihan apa? Tuti, apa kelebihanmu? Apa? Bisa buat jadikan hobi. Ya, apa? Hobi. Futsal. Nah itu bisa jadi misalnya karena suka futsal, jadi kelebihannya itu dia main bola dan dia cita-cita jadi main bola. Cita-citanya apa? Main bola. Ya pemain bola itu juga bisa jadi kelebihan. Gitu. Terus selain itu biasanya kalian punya waktu yang terstruktur nggak? Punya. Kayak misalkan pagi ini aku harus bangun jam segini, berangkat sekolah, di sekolah aku ngapain aja, pulang sekolah harus ngapain. Ada gak kalian punya catatan ya? Punya. Biasanya yang perempuan ya suka nulis-nulis. Yang laki-laki Nggak ada. nah itu juga perlu. Kenapa kita perlu catatan-catatan itu? Untuk mendisiplinkan kita. Iya, untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi waktu kita itu teratur gitu, tertata. Kita mau ngapain. Terus kalau misalkan dengan kayak gitu, tidak mungkin jadi bisa antisipasi lupa mengerjakan tugas. Nah, itu bisa diantisipasi gitu. Terus apa lagi selain itu? Cara meningkatkan pemahaman diri. Apa lagi? Pemahaman diri. Lebih percaya diri. Belajar lebih percaya diri. Itu juga. Terus apa lagi? Yang tadi fokus dan kuasai apa kelebihan kamu? Saya Elza kelebihannya apa? Bisa bahasa Inggris. Nah itu kita kan harus kuasai. Misalkan bisa bahasa Inggris itu sering rajin belajar bahasa Inggris. Kan nanti kalau misalkan kita pandai bahasa Inggris itu kan bahasa dunia ya. Kamu pergi kemanapun kalau bisa bahasa Inggris, kamu bisa berkomunikasi gitu dengan siapapun. Makanya itu harus dikuasai, dipelajari lebih dalam lagi. Terus dari Ricky apa kelebihan kamu? Atau apa sih yang kamu suka? Main game. Nah, kamu suka main game, apakah itu baik atau tidak baik? Tidak. Harus dihindari. Main game itu kan sebetulnya tidak baik, tapi kan sekarang itu ada ya turnamen game. Ya. Itu kan sebetulnya bisa dikembangkan dengan catatan apa? Tidak berlebihan. Ya kamu suka main game, itu ada baiknya, ada tidak baiknya.
asalkan jangan Berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak Baik. baik. Contohnya kamu belajar, tapi belajar terus sampai lupa makan, lupa sholat, apakah itu baik? Tidak. Kalau kamu belajarnya misalkan sehabis maghrib sampai mau isya, itu baik gak? Baik. Baik, asalkan tepat waktunya diatur gitu. Belajar aja yang baik, kalau berlebihan menjadi tidak Baik. apalagi main Game. gitu. Apalagi contohnya ada lagi gak? Anaknya ada gak? Nah dari sini apa sih yang kalian dapat tentang pemahaman diri? Motivasi apa? Jadi lebih baik. Oh, dia menjadi lebih baik. Siapa lagi yang kalian dapatkan selain motivasi untuk menjadi lebih baik? Dari yang barusan kita obrolin, dari yang barusan kita bahas, apa lagi? Lebih percaya diri. Ya, harus lebih percaya diri. Terus? Apa lagi? Jangan main game berlebihan. Terus? Bisa mengenali diri sendiri. Harus lebih mengenali diri sendiri. Satu lagi? Yang terakhir? Apa? Bisa menggapai cita-cita dengan cara Belajar. belajar dan jangan takut Salah. salah. Mungkin itu aja. Nanti Teteh kasih apa ya, form gitu, sama tolong dituliskan di kertas lembar apa kelebihanmu, cita-cita kamu, hobi kamu, kekurangan yang yang kamu rasakan ini itu kekurangan aku gitu ya. Terus sama inisial Inisial nama atau semuanya? inisial sendiri, misalkan berarti ML gitu. Mungkin sekian dari Teteh. Semoga dari bimbingan kelompok ini kalian menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Amin. Gak takut salah. Amin. Terus selalu melakukan hal-hal itu secara pas gitu, sesuai kadarnya, tidak kurang dan tidak juga lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.